Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang cara mengatasi prokrastinasi. Baiklah teman-teman, sebelum kita bicara panjang lebar tentang prokrastinasi, kita akan melihat terlebih dahulu pengertian dari prokrastinasi. Prokrastinasi memiliki beberapa arti. Yang pertama, prokrastinasi adalah setiap perbuatan untuk menunda mengerjakan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan dan alasan penundaan. Kemudian yang kedua, prokrastinasi diartikan sebagai suatu pola perilaku atau kebiasaan yang mengarah kepada trait dan penundaan yang dilakukan sudah merupakan respon yang menetap seseorang dalam menghadapi tugas dan biasanya disertai dengan keyakinan yang irasional. Arti yang ketiga yaitu prokrastinasi sebagai suatu trait kepribadian, tidak hanya perilaku menunda tetapi melibatkan struktur mental yang saling terkait. Dari beberapa pengertian tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak yang buruk. Orang yang melakukan prokrastinasi disebut sebagai prokrastinator. Sedangkan indikator-indikator prokrastinasi sebagai berikut. Yang pertama, penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi. Kemudian yang kedua, adanya keterlambatan dalam menyelesaikan tugas karena melakukan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan atau tidak penting. Kemudian yang ketiga, kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja aktual. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan, seperti misalnya mengobrol, nonton, mendengarkan musik, dan jalan-jalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja penyebab prokrastinasi. Prokrastinasi terjadi bukan karena kita malas, tetapi lebih kepada pola pikir kita. Karena itu sumbernya bermacam-macam. Untuk setiap sumber yang ada cara yang bisa kita gunakan untuk menangkal kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Apa saja penyebabnya? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Seringkali kita meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan cenderung menunda pekerjaan tersebut karena merasa bahwa pekerjaan yang akan dilakukan bisa diselesaikan dengan cepat. Padahal, pekerjaan yang harus dilakukan ternyata cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Untuk mengatasi menunda pekerjaan, kita bisa memulai pekerjaan lebih awal. Ketika pekerjaan selesai, berikan hadiah untuk diri kita sendiri karena telah berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Kemudian yang kedua yaitu menunggu hingga kondisi yang tepat. Selain meremehkan pekerjaan yang perlu dilakukan, prokrastinasi selalu dibenarkan karena kita merasa bahwa saat sekarang belum ideal untuk melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan. Sebenarnya tidak ada kondisi ideal yang sesuai untuk melakukan pekerjaan kita. Karenanya, menunda pekerjaan karena kita merasa sedang tidak termotivasi atau tidak dalam kondisi yang tepat hanya merupakan alasan untuk melakukan prokrastinasi saja. Yang selanjutnya yaitu tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri dapat berpengaruh pada prokrastinasi. Kita tidak percaya diri karena merasa kurang mampu menyelesaikan tugas sehingga akhirnya menunda pekerjaan karena khawatir tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Kita tidak perlu rendah diri. Bila kita merasa kesulitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, mintalah bantuan teman atau orang yang bisa memberikan kita dukungan dan saran untuk pekerjaan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, merasa pekerjaan sulit dilakukan. Prokrastinasi dapat terjadi karena kita merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan sangat sulit. Kita akhirnya menunda pekerjaan tersebut dan malah melakukan pekerjaan lain yang memiliki batas waktu yang lebih lama. Jika kita merasa pekerjaan tersebut lebih sulit dari yang lain,
dan membuat kita tidak nyaman, jadikan pekerjaan tersebut sebagai tantangan yang harus diselesaikan untuk menjadi lebih baik. Berikutnya, belajar dari orang lain. Jangan salah, prokrastinasi adalah perilaku yang bisa dicontoh dari orang lain. Kita bisa saja mempelajari tindakan menunda pekerjaan dari orang lain dan merasa bahwa kebiasaan tersebut adalah sesuatu yang akan membuat kita terlihat keren dan disegani orang-orang. Terkadang perilaku prokrastinasi dapat diikuti dari sosok saudara ataupun orang tua yang terlihat tidak memperdulikan apapun. Namun, kita harus ingat bahwa menunda pekerjaan dapat memberikan berbagai konsekuensi negatif bagi kita. Faktanya, tidak semua hal akan berujung negatif. Kita hanya perlu mengubah pola pikir kita dan yakinkan diri kita bahwa tidak semua hal akan berujung negatif. Yang selanjutnya yaitu lebih fokus ke masa sekarang. Jika kita adalah tipe orang yang lebih fokus ke masa sekarang, terkadang kita mungkin lupa untuk mempertimbangkan konsekuensi atau pencapaian yang bisa didapatkan di masa yang akan datang. Kita perlu mengingat bahwa hal menyenangkan seperti prokrastinasi justru akan memberikan kita konsekuensi buruk nantinya. Yang ketujuh, terlalu perfeksionis. Segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Begitupun juga dengan sikap terlalu perfeksionis. Keyakinan pada semuanya harus sempurna membuat kita memberikan standar yang terlalu tinggi untuk dicapai. Pada akhirnya kita akan melakukan prokrastinasi karena standar tinggi yang kita tetapkan sendiri. Cobalah untuk fokus menyelesaikan pekerjaan kita pada waktunya daripada terlalu terpusat untuk menciptakan hasil pekerjaan yang sempurna. Berikut ini adalah cara mengatasi prokrastinasi. Yang pertama, memotivasi diri sendiri dengan menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, menentukan sendiri target waktu menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengerjakan tugas secara konsisten. Yang selanjutnya, mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Yang selanjutnya, yakin atas kemampuan diri sendiri dan hasil tugas yang dikerjakan. Berikutnya, menempelkan kata-kata motivasi untuk mengerjakan tugas di tempat yang sering dilihat seperti di laptop, pintu kamar, dinding kamar, dan tempat-tempat strategis lain yang mudah dilihat mata. Yang terakhir, memberikan reward bagi diri sendiri jika berhasil menyelesaikan tugas sesuai target dan memberikan punishment jika kita gagal. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara mengatasi sikap prokrastinasi. Mudah-mudahan setelah kita tahu bagaimana caranya untuk menghindari sikap prokrastinasi, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tidak terlarut dalam sikap prokrastinasi. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.